Haleluya, puji Tuhan. Hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita sudah menikmati setiap kebaikan, setiap kemurahan Tuhan yang begitu melimpah di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, pada hari ini kita mau menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Kita mau bermazmur bagi namanya yang kudus. Kita mau tinggikan Dia, sebab kemuliaannya mengatasi langit dan bumi. Kita naikkan pujian, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan. Dirimu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kembali kita naikkan pujian ini dengan hati yang penuh syukur. Kita katakan, ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran kami Sebab Tuhan. Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulia
Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkaulah Allah yang ajaib dalam hidup kami. Kebesaran-Mu mengatasi bumi, kemuliaan-Mu mengatasi segalanya Tuhan. Haleluya, hanya Engkau yang patut ditinggikan dan dipuji. Terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Hingga hari ini Tuhan, kembali kami dapat beribadah lagi kepada Tuhan. Kami mau menaikkan pujian kami, penyembahan kami, pengagungan kami kepada Tuhan. Dan juga kami akan dengar lagi suara Tuhan melalui firman-Mu. Tuhan, urapi kami semua Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Sehingga ibadah ini menjadi ibadah yang diberkati Tuhan. Kami memperoleh berkat-berkat sorgawi. Dan rohani kami semakin dalam di dalam Tuhan. Hidup kami semakin benar di hadapan Tuhan. Haleluya. Kami mau bersuka cita Tuhan. Biarlah hari ini merupakan hari yang berbahagia bagi kami Tuhan. Untuk kami menikmati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulaikan ibadah ini dengan penuh ucapan syukur. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita terus memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau nyatakan bahwa kita tidak akan pernah kecewa dalam kita mengiring Tuhan. Sambil kita menanti kedatangan Tuhan, kita minta pertolongannya agar menuntun langkah hidup kita untuk semakin berkenan di hadapannya. Haleluya, puji Tuhan. Kita naikkan pujian ini, tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Sekali lagi katakan, tak pernah kecewa. Tak pernah kecewa mengiring Yesus. Tak pernah kecewa, ku serahkan semua. Berjalan sertanya, semakin bahagia. Tak pernah kecewa, buat selamanya. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera. Pandang ke atas, Maranatha. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Tak lama lagi Tuhan datanglah. Siapkan dirimu, bangunlah segera. Pandang ke atas, Maranatha. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu. Tuhan mau datanglah. Maranatha, Tuhan datang. Bangunlah segera, siapkan dirimu. Tuhan mau datanglah. Bangunlah segera, siapkan dirimu. Segera, siapkan dirimu. Tuhan mau datanglah. Haleluya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya.
puji Tuhan. Ada tangan Tuhan yang akan menopang hidup kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, terkadang kita tidak mengerti apa yang menjadi rencana Tuhan atas kehidupan kita. Tetapi satu hal yang kita perlu ketahui, bahwa setiap rencana Tuhan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, itu adalah rencana yang terbaik buat kita. Mari kita terus belajar untuk berserah kepada rancangan Tuhan. Kita minta pimpinan Tuhan untuk memimpin kita, supaya kita tetap percaya bahwa rancangannya adalah rancangan yang ajaib, rancangan yang mendatangkan damai sejahtera atas kehidupan kita. Kita percaya bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang ajaib dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita terus berserah penuh kepada Tuhan, berserah pada pimpinan Tuhan, pada rancangan Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian, ajarku mengerti segala rencana. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpin jalan kami ya Tuhan. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Bapakku, ajaib segala rancangan-Mu. Tuhanku,
Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah, menurut kehendak-Mu terjadilah, menurut kehendak-Mu terjadilah, menurut kehendak Tuhan biar terjadi atas hidup kami, menurut kehendak-Mu terjadilah. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan berkuasa untuk mengubahkan sikap hati kita. Sebab firman Tuhan adalah kebenaran yang akan membawa kita masuk ke dalam kerajaan sorga. Mari kita naikkan pujian, Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Kita mau rasakan betapa indah hadirat Tuhan. Biar firman itu yang mengubahkan kehidupan kita. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. haleluya. Kita mau minta kepada Tuhan supaya Tuhan memenuhkan bejana hidup kita dengan firman-Nya. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku Telah dan seluruh ku jiwaku buka Tuhan. mata Amin. hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa, Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati. Firman-Mu yang
saat ku terjatuh, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Penuhkan bejana kami ya Tuhan. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Haleluya, haleluya. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, hati kami limpah dengan syukur Tuhan buat cinta-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami dapat merasakan selalu Bapa hadirat-Mu dalam hidup kami. Kami ingin Tuhan merasakan hadirat-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Oleh sebab itu bekerjalah Roh Kudus-Mu dalam hidup kami. Meteraikanlah hati kami Tuhan oleh kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami ingin membawa kehidupan kami untuk masuk lebih dalam lagi Tuhan kepada kebenaran-kebenaran akan firman-Mu. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan di akhir zaman ini banyak sekali penyesat-penyesat Tuhan yang ingin menyesatkan hati pemikiran kami. Kami minta senantiasa urapan-Mu Tuhan. Roh Kudus-Mu mengingatkan kami sehingga kami tidak sampai terjatuh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapa yang baik, kami telah menaikkan setiap puji-pujian kami, penyembahan kami kepadamu. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah hikmat wibawa Allah ada bagi hamba-Mu pada saat hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah yang diberkati Tuhan. Pujian dan penyembahan sudah kita naikkan bersama. Saatnya kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran Tuhan melalui firman-Nya, agar kita dibentuk, kita diperbaharui, kita dituntun, dan kita selalu ada di dalam jalan-jalannya. Nah, sebagai orang percaya, memang ada satu janji yang sama-sama kita terima dari Tuhan, yaitu perihal keselamatan. Pada saat kita percaya, keselamatan itu sudah merupakan bagian dari kehidupan ini. Tetapi yang menarik juga dari firman Tuhan ini ya, khususnya dalam kitab Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12 akan saya bacakan untuk kita bersama. Ya, kitab Filipi pasal yang kedua. Filipi pasal yang kedua, ayat yang ke-12, di situ Paulus menuliskan seperti ini. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Ya, senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Sampai di situ saja pembacaan firman Tuhan. Jadi ada dua hal yang bisa kita telaah di sini atau kita amati dengan cermat. Dikatakan bahwa kamu senantiasa taat. Apa yang ditaati oleh
orang-orang yang sedang dihampiri oleh Paulus dengan firman Tuhan ini? Tentu saja taat kepada firman Tuhan. Ya. Tetapi di dalam ketaatan itu ada satu hal yang sangat menarik ya untuk kita bahas lebih lanjut. Apa itu? Di kalimat selanjutnya di sana dikatakan setelah senantiasa taat, ada dorongan atau ada himbauan atau ada arahan daripada Paulus melalui firman ini, dikatakan di sana karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kerjakan keselamatanmu. Jadi ada satu tindakan aktif setelah taat terhadap firman, ya. Tidak begitu saja serta-merta menjadi satu jaminan bahwa kalau sudah taat itu dalam ukuran waktu tertentu lalu sudah selesai. Bahwa oh iya, pasti selamat. Sehingga pernah muncul di beberapa waktu lalu satu pemahaman yang berkata sekali selamat itu tetap selamat. Nah, kalau kita melihat ayat firman Tuhan ini tentu saja terpatahkan pemahaman itu. Tidak sekali selamat tetap selamat, tetapi kerjakanlah keselamatanmu itu dengan takut dan gentar. Jadi untuk waktu yang berjalan terus, yang masih Tuhan percayakan dalam kehidupan ini, harus dikerjakan. Ya, berbuat sesuatu di dalam ketaatan yang panduannya adalah firman Tuhan. Ya. Kenapa saya katakan panduannya adalah firman Tuhan? Kalau kita ingat bersama di dalam kitab 2 Timotius, ya, 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat yang sudah tidak asing buat kita, ayat yang ke-16 tentu saja. Di sana dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Allah, memang bermanfaat untuk mengajar. Pertama, kemudian untuk menyatakan kesalahan. Kedua, untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi ada 4 hal pokok kalau firman Tuhan itu dengan taat, saya kaitkan dengan kitab Filipi ini, dikerjakan. Ya. Apa yang terjadi? Kita diajar oleh firman Tuhan. Lalu dari kita belajar, kita dinyatakan kesalahan yang terjadi dalam perjalanan kehidupan ini. Sampai di situ dulu. Ya, apa kata Roma 3 ayat 23? Semua manusia sudah berbuat dosa. Oleh sebab itu kita perlu belajar lagi supaya jangan sampai terjadi lagi hal-hal yang menjerumuskan kita menuju ke dosa-dosa lain atau dosa yang lebih dalam. Oleh sebab itu, segala tulisan yang diilhamkan Allah, yaitu firman Tuhan, bermanfaat menyatakan kesalahan setelah dia mengajar kita. Kemudian, setelah dinyatakan kesalahan itu, bagaimana memperbaikinya dalam sebuah kelakuan yang benar. Kelakuan itu artinya tindakan aktif dalam perjalanan hidup. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, di bawah arahan, bimbingan, dan tuntunan daripada firman ini, itu harus terjadi. Tidak bisa dengan pola pikir kita sendiri. Tidak bisa atas dasar kehendak kita sendiri. Ya, Yesus saja sebagai manusia pada saat dia berdoa di Taman Getsemani sebelum naik ke kayu salib sempat, saya katakan semacam ego kemanusiaannya muncul. Kehendak manusianya muncul. Dalam doanya dia berkata, Bapa, kalau boleh lalukan cawan ini daripadaku. Tidak titik, melainkan koma. Lalu di sana dikatakan, bukan kehendakku tapi kehendakmulah yang jadi. Ada satu penundukan diri dalam konteks ketaatan
Dia mau turuti apa yang menjadi kehendak Bapanya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah Bapa. Allah Bapa, proper itu. Bagaimana dengan kita? Ya. Nah, di sini kita melihat bahwa tidak bisa kita berjalan di dalam kekristenan kita atas dasar pola pikir kita sendiri, atau tafsir kita sendiri, atau pemahaman kita sendiri, atau akal pikiran kita sendiri, nggak bisa. Tetapi harus kembali kepada firman Allah. Makanya firman Allah yang adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah itu bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, sesudah itu memperbaiki kelakuan. Karena yang gagal dari sejak pertama kali dosa ada adalah kelakuan yang salah. Ya, jelas-jelas di dalam Kejadian pasal 2, buah yang di tengah-tengah taman, dan lebih spesifik pengetahuan baik dan jahat, buruk, tidak boleh dimakan atau disentuh. Tapi itu justru yang terjadi oleh manusia. Perbuatannya gagal sehingga membuat dia jatuh dalam dosa. Nah, semua manusia sudah berbuat dosa, hilang kemuliaan Allah. Oleh sebab itu, bagaimana selanjutnya supaya manusia memperoleh keselamatan? Bukan kebetulan kalau tema belum saya sampaikan di awal tadi, ini sebagai prolog saja, bahwa untuk saat ini adalah aturan untuk masuk kerajaan sorga. Jadi ada aturannya, ada hukum-hukumnya, ada ketetapan-ketetapannya. Tidak bisa terus, karena saya sudah sekian puluh tahun ada di gereja, ya sekian puluh tahun beribadah kepada Tuhan, sejak sekolah minggu sampai tua sebutlah. Kemudian saya ambil bagian di dalam pelayanan. Kemudian saya rajin dengan korban-korban ini dan itu dan lain sebagainya. Bukan itu yang menjadi tolok ukur. Lalu apa yang menjadi tolok ukur? Baik, kita lihat ayat tema kita. Ya, di dalam Injil Matius yang dipercayakan kepada saya. Matius pasal yang ke-7. Di ayat yang ke-21 mulai. Sebenarnya ayat-ayat yang sudah sering kali kita dengar. Ayat 21 katakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ya, tadi saya sudah sempat singgung sedikit. Bukan. Anda mau jadi pemain musik, pemimpin pujian, singers, dan lain sebagainya. Ya, berdoa di sini mungkin dengan bahasa roh karena kita baru melalui beberapa minggu lalu ya memperingati pencurahan Roh Kudus. Lalu hal-hal tersebut yang menjadi tolok ukur untuk kita dapat masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan. Nah, kalimat selanjutnya di ayat yang ke-21 itu adalah paradoks dari yang kalimat pertama. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melakukan kehendak Bapa. Jadi dalam sikap hidup, sebagaimana pujian terakhir tadi juga, ya, ubah sikap hati. Supaya apa? Kalau sikap hati berubah, tentu itu akan membawa satu perbuatan, tindak tanduk, tingkah laku, tutur kata, apa saja yang keluar dari hidup ini juga berubah. Sesuai dan seturut dengan firman Tuhan ini. Itu sebenarnya inti daripada tema kita. Ada aturan untuk masuk kerajaan sorga. Ya. Jadi standar ukurannya bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan. Lalu di ayat yang ke-22, masih pasal 7 kitab Matius, di sana juga dikatakan pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu
dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. Ya, siapa mereka? Ini lebih spesifik. Adalah pelayan-pelayan Tuhan. Bahkan lebih khusus, hamba-hamba Tuhan yang kalau dalam perjanjian lama disebut imam Allah yang maha tinggi. Ya, melakukan hal-hal sebagaimana yang disampaikan oleh ayat 22 ini. Merekalah yang disasar oleh ayat yang ke-22 ini. Lalu ayat 23 katakan, pada waktu itulah aku dengan ahur besar akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wow. Mengerikan. Ya, mengerikan. Sehingga dalam berjalannya waktu kita mengiring Tuhan Yesus Kristus dalam iman dan percaya. Dari mana iman itu muncul? Kitab Roma katakan iman muncul dari pendengaran akan firman. Muncul, kita pahami. Hukum-hukumnya, ketetapannya, peraturannya, perundang-undangannya, dan lain sebagainya kita pahami. Ya, tapi ada aturan di balik itu semua untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, itu jelas-jelas di dalam ayat 21 tadi di sana dikatakan. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Saya kaitkan dengan 2 Timotius tadi yang kita sudah sama-sama lihat di dalam 2 Timotius 3 itu. Ya, kita lihat bersama di ayat 16 di sana dikatakan, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan. Ya, jadi yang salah, kesalahan yang sudah dinyatakan diperbaiki kelakuannya, sikap hidupnya, tindak tanduknya, tingkah lakunya, tutur katanya, apa saja yang keluar dari kehidupan ini. Living style, gaya hidup, diubahkan oleh firman. Lalu yang berikutnya, setelah memperbaiki kelakuan, kita dididik dalam kebenaran. Jadi harus hidup berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini. Yohanes 17 ayat 17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Kalau saya cuma mengambil sepintas saja pemahaman kalimat ayat ini adalah yang menguduskan kita, yang mengubah kita adalah segala tulisan yang diilhamkan Allah. Kalau 4 tahap itu dilalui, dikuduskan kita. Karena apa? Berubah cara hidup, berubah perbuatannya, berubah sikapnya, tingkah lakunya, tutur katanya, pola berpikirnya. Semua Tuhan ubahkan seturut kehendaknya. Karena Yesus berkata, bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi. Perhatikan di ayat 17, perhatikan baik-baik. Masih 2 Timotius pasal yang ketiga. Dikatakan dengan kalimat penghubung, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Siapa yang memperlengkapi? Tulisan Allah. Ya. Tulisan yang diilhami Allah itu, yaitu firman. Diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi sampai terimplementasikan firman Tuhan itu dalam sikap hidup, perbuatan kita. Ya, saya ambil kata perbuatan ini dalam skop global menyeluruh dalam kehidupan manusia. Ya, kalau kita ada di komunitas seperti ini, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, semua kelihatan putih. Semua kelihatan baik. Tidak ada masalah. Sampai nanti satu waktu ada sikap, ada tindak tanduk, ada cara hidup dan lain sebagainya yang terus kelihatan baru belakangan. Tercelah. Ya, baru semua orang mengarahkan pandangnya kepada pribadi tersebut atau oknum tersebut. Baru kita sadar, wah ternyata begitu. Nah ini, ya.
penting buat kita pribadi, penting buat diri kita sendiri, bahwa kitalah yang harus berubah. Tidak usah terlalu pusing dulu dengan orang lain, tapi bagaimana kita diubahkan, ya. Bukan orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi bagaimana sikap hidup kita sebagai orang percaya itu terimplementasikan di seluruh tempat di mana Tuhan izinkan kita berada. Baik di gereja ini, baik di tempat kerja, baik di tempat pelayanan, baik di tempat studi, atau tempat bersosialisasi dengan komunitas-komunitas di mana saudara ada, harus tampak Kristus di dalam diri kita. Harus tampak segala tulisan yang diilhamkan Allah itu dalam diri kita. Harus tampak firman Tuhan yang jadi nyata dalam hidup ini. Ya. Itu. Dunia ini tidak semakin baik. Dunia ini justru mengarah semakin kepada satu situasi dan kondisi yang tidak menentu. Tetapi bagaimana sikap hidup kita? Mengeluh, mengomel, marah kepada Tuhan dan lain sebagainya. Ya. Beberapa waktu lalu saya baru melihat sebuah tayangan dalam sebuah perumpamaan, ya, 3 sahabat naik perahu, kapal lah sebutlah, yacht itu ya, perahu layar, kemudian diterpa ombak, ya, 2 ini berusaha untuk berenang, tapi akhirnya drown, tenggelam. Yang 1 ini dia pegangan kepada satu benda yang mengapung di tengah lautan, dibawa sampai ke sebuah pulau yang tidak ada orang, tidak ada penghuninya. Dan dia tinggal di sana, memakan apa yang bisa dimakan, singkat cerita. Lalu dia mendirikan api unggun, dia mendirikan satu bilik dari jerami untuk dia berlindung dari angin dan lain sebagainya. Satu ketika dia bisa mampu atau dapat menangkap seekor ikan untuk dimakan, dibakar, tiba-tiba bilik jeraminya itu ikut terbakar. Besar begitu. Lalu dia marah kepada Tuhan. Dan singkat cerita, dalam kemarahannya itu, tiba-tiba dia melihat satu kapal dari kejauhan mengarah ke pulau tersebut. Dan kapten kapal itu turun, bertemu dengan dia, lalu bertanyalah anak muda ini yang terdampar di situ. Kok bisa ke arah sini? Padahal ini kan daerah-daerah yang tidak berpenghuni. Kapten itu melihat, katanya dia melihat sebuah cahaya besar. Ya, di situ kita bisa melihat, Bapak Ibu, saudara-saudara bisa menafsirkan cerita ini. Segala sesuatu yang datang dalam kehidupan ini, mungkin secara kasat mata kita bisa melihat tidak mengenakan untuk diri kita. Tapi kalau Tuhan punya rencana sesuatu yang belum dapat kita pahami dan kita ikuti semua tulisan yang diilhamkan Allah ini, hasil akhirnya pasti kebaikan. Ya, ingat saja di dalam 2 Timotius 3. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, bagaimana supaya kita bisa ikuti aturan, ikuti ketetapan yang Tuhan arahkan ini? Mari sama-sama kita lihat di dalam kitab Galatia. Ya, sudah sering dikhotbahkan, terlebih lagi dalam hari-hari memperingati pencurahan Roh Kudus. Galatia pasal 5. Saya mulai baca ayat yang ke-16. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak menuruti keinginan daging. Bapak Ibu bisa baca selanjutnya. Sebab keinginan daging ini, dan lain sebagainya. Akan tetapi di ayat 18, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Dan seterusnya. Ya. Lalu di ayat 22, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. 24, barang siapa menjadi milik Kristus, ingat tadi 2 Timotius 3 ayat 17, ya,
manusia kepunyaan orang kepunyaan Allah, barang siapa menjadi milik Kristus di sini, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. 25. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ini kuncinya. Sebagai orang percaya, tidak bisa kita buang dan kita hilangkan hal tersebut. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, aturan untuk masuk kerajaan sorga bukan hanya sekedar kita berseru Tuhan, Tuhan. Bukan hanya sekedar kita hebat di dalam pelayanan, bahkan. Dan juga bukan karena status seperti saya hamba Tuhan dan kors saya, bukan. Tapi bagaimana kita mengimplementasikan aturan, hukum-hukum, ketetapan, firman Tuhan ini yang Tuhan sudah berikan terjadi dalam hidup ini. Hari semakin tidak menentu ke depan. Tapi kalau kita dipimpin oleh roh Allah, roh kebenaran, ya Yohanes 16 itu, yang akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Nah, marilah. Sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita sudah banyak mendengar firman Tuhan. Sehingga aturan untuk masuk kerajaan sorga adalah tindakan yang dilihat. Sikap hidup, perbuatan, apa saja yang keluar dari hidup ini. Bukan konsep pikiran, bukan. Bukan, sekali lagi. Nah, bagaimana kita mau menyikapi hal-hal tersebut? Itu semua kembali kepada diri kita masing-masing. Masing-masing. Karena firman Tuhan ini tidak datang untuk satu komunitas saja. Tapi yang terpenting untuk diri kita masing-masing. Kita harus bersikap. Kita harus ambil keputusan. Kita harus ambil tindakan. Kita harus berbuat. Terimplementasikan hukum Tuhan ini. Nah, marilah sama-sama setelah kita memahami firman Tuhan ini yang sederhana, bahkan mungkin jauh dari sempurna, tapi kita diarahkan. Aturan untuk masuk kerajaan sorga adalah lakukan hukum-hukum Tuhan itu. Lakukan segala tulisan yang diilhamkan Allah itu. Lakukan. Bukan mengandalkan kekuatan sendiri, tapi izinkan Roh Kudus yang mengendalikan hidup ini. Jangan hanya tinggal di dalam kehidupan ini, tapi berkarya, mengendalikan hidup ini. Mengarahkan, membimbing, menuntun kita untuk melalui seluruh kebenaran yang sejati. Puji Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan. Dan inilah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mari kita berbuat. Mari kita bertindak. Mari kita melakukan semua ketetapan-ketetapan yang ada dalam firman Tuhan ini. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan menekankan kepada kita sebagai orang percaya. Melalui ayat pokok yang sudah kita baca bersama dari Injil Matius itu. Bukan hanya berseru, bahkan bukan hanya sampai beribadah saja. Tetapi bagaimana sikap hidup. Khususnya di luar sana sebagai orang percaya. Itu bisa membuktikan bahwa ada Tuhan kita Yesus Kristus dalam hidup ini. Yaitu melakukan kehendak Tuhan. Di situ terletak kekuatanku. Ku ikut jejaknya hingga ku tiba di tempat tersedia bagiku. Melakukan kehendaknya. Mari kita melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan. Di situ terletak kekuatanku. Ku ikut jejaknya hingga ku tiba di tempat tersedia bagiku. Sama-sama kita melakukan. Aku mau melakukan kehendak Tuhan. Haleluya.
situ terletak kekuatanku. Ku ikut jejaknya hingga ku tiba di tempat tersedia bagiku. Melakukan kehendak Tuhan, di situ terletak kekuatanku. Ku ikut jejaknya hingga ku tiba di tempat tersedia bagiku. Melakukan kehendak Tuhan, di situ terletak kekuatanku. Ku ikut jejaknya hingga ku tiba di tempat tersedia bagiku. Haleluya Tuhan. Itulah tahapan selanjutnya dalam kami beriman kepadamu, yaitu bertindak, berbuat berdasarkan iman yang kami percayai melalui firman Tuhan ini. Jadi bukan hanya berseru Tuhan, Tuhan, untuk sampai atau dapat memperoleh bagian dalam kerajaan sorga. Tapi ayat firman Tuhan katakan, melainkan Dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Haleluya. 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 Tuhan berbicara kepada kita semua lebih dalam lagi. Dalam tahapan kita mengiring kepada Dia. Bukan sekedar beriman atau percaya saja. Tapi apakah gunanya kalau kita hanya percaya dan tidak melakukannya? Mungkin saya bisa beri satu cerita firman Tuhan ketika murid-murid di siang hari berada bersama-sama dengan Yesus setelah Yesus mengajar di tepi danau. Dan Yesus berkata kepada murid-murid, tolakkan sedikit perahumu agak ke tengah. Hari siang, lalu tebarkanlah jala itu. Tapi seorang murid yang berpengalaman sebagai seorang nelayan berkata, Tuhan, Guru, sudah sepanjang malam kami mencari ikan tapi tidak memperolehnya. Tetapi karena Engkau menyuruhnya juga. Dan apa yang keluar dari Yesus itu adalah firman. Dan itu diikuti. Melakukan kehendaknya. Mengikuti jejak-jejak yang ditinggalkannya. Di situ ada kekuatan buat kita. Dan apa yang dihasilkan oleh murid-murid saat itu. Luar biasa tangkapan yang mereka peroleh. Bahkan membuat perahu mereka hampir tenggelam. Haleluya. Ada satu tempat tersedia kalau kita ikuti jejaknya. Dengan sikap hidup, tindak tanduk, tingkah laku, perbuatan iman. Karena iman tanpa perbuatan mati. Di situ terletak kekuatanku. Ku ikut jejaknya hingga ku tiba di tempat tersedia bagiku. Haleluya. Roh Kudus pimpinlah, pimpinku di perjalanan
kami dalam kita melakukan firman Tuhan itu, supaya kita tidak salah dan tetap ada di jalur kebenaran. Izinkan roh kebenaran itu, yaitu Roh Kudus, memimpin kita. Jangan gunakan akal, kekuatan, pikiran, tafsir sendiri, tapi izinkan Roh Kudus memimpin. Haleluya, haleluya, Roh Kudus pimpinlah, pimpinku di perjalanan. Jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah, Roh Kudus pimpinlah. Roh Kudus pimpinlah. Engkaulah penolong sejati kami. Engkau roh penghibur yang akan mengajar kami, yang akan mengingatkan kami akan firman-Mu. Engkaulah roh kebenaran yang akan memimpin kami dalam seluruh kebenaran, sehingga kami tidak jatuh. Haleluya, pimpin kami ya Roh. Jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah, Roh Kudus pimpinlah. Jangan sampai aku jatuh. Pimpinlah, Roh Kudus pimpinlah. Haleluya, haleluya. Biarlah hanya Roh Kudus, Allah Roh Kudus yang menjadi pemimpin kami, supaya kami tidak jatuh, tidak tergelincir di dalam perjalanan iman kami, di dalam kebenaran yang harus kami lewati dan kami lalui ya Tuhan. Hanya Allah Roh Kudus yang mengenal dan mengerti pikiran-Mu. Biarlah roh itu juga yang mengajar kami, mengingatkan kami, membimbing, mengarahkan kami, menuntun kami untuk melalui setiap kebenaran demi kebenaran, yaitu firman Tuhan, tulisan yang diilhamkan Allah itu, sehingga kami dipersiapkan untuk menjadi manusia-manusia kepunyaan Allah yang melakukan setiap perbuatan baik. Karena iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati dan tidak ada gunanya. Tuhan, tolong gereja-Mu di akhir zaman ini. Jangan sampai mudah terpengaruh oleh begitu mudahnya mereka mengakses pengajaran-pengajaran yang belum tentu benar. Tapi sebaliknya, kalau Roh Kudus penolong sejati ini ada dalam kehidupan kami dan berkarya di dalam kehidupan kami, bekerja kami izinkan untuk memimpin hidup kami yakin Engkau akan menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran-Mu. Terima kasih. Sidang jemaat yang ada Tuhan, tolong pribadi lepas pribadi, rumah tangga lepas rumah tangga, supaya tidak ada yang disesatkan atau tersesat ya Tuhan. Tetapi sebaliknya, di bawah pimpinan daripada Allah Roh Kudus, mereka akan menerima, mengenyam, menikmati, mengimplementasikan firman Tuhan yang paling murni, kebenaran yang sejati, supaya Tuhan, kami boleh ada di dalam kerajaan sorga di akhir perjalanan hidup kami. Kekekalan itu menjadi bagian hidup kami. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Jadikan gereja kami ini Tuhan GPDI Ketapang Keramat Soho menjadi tempat di mana kebenaran yang sejati itu diajarkan, diberitakan, disampaikan. Sehingga itu yang membekali umat-Mu untuk tetap ada di dalam jalan Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa di dalam sorga. Kami serahkan para pemimpin gereja kami, Bapak Gembala, Bapak Wakil, dan Ibu Wakil Gembala. Biarlah kiranya Tuhan tolong hikmat, akal, budi, kebijaksanaan, marifat dari Tuhan memenuhi kehidupan mereka, sehingga dapat memimpin 3 gereja besar ini tetap ada di dalam kebenaran Tuhan. Demikian pula dengan hamba-hamba Tuhan yang ada Tuhan.
supaya dengan segala kerendahan hati kami melayani Tuhan dan kami diperlengkapi juga dalam kebenaran yang sejati, sehingga dapat menyertai domba-domba yang Tuhan percayakan, memberikan pengajaran yang paling murni, sehingga benar-benar Tuhan kami dipersiapkan untuk menjadi gereja yang sempurna. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Sekali lagi hamba-Mu serahkan seluruh jemaat-Mu yang sudah ambil bagian dalam ibadah ini, berkat Tuhan melimpah, baik secara jasmani, teristimewa secara rohani. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, sebelum kita tamatkan ibadah ini, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, pertolongan, bimbingan, tuntunan, arahan daripada Allah Roh Kudus, menyertai kita semua sekalian. Saat ini, esok, bahkan sampai selama-lamanya kepercayaan kehidupan yang Tuhan percayakan, kita tidak menyimpang sedikit pun, tapi kita ada di dalam kebenaran Tuhan, dalam sikap, perbuatan, tingkah laku, tutur kata, dan semua yang keluar dari kehidupan ini. Sehingga kami semua layak untuk mengambil bagian dalam kerajaan-Mu. Terpujilah Engkau untuk selama-lamanya. Kami tamatkan ibadah yang diberkati ini dengan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.